Ada sebuah dokumen ditulis di atas tanah liat, ditemukan dalam kondisi hampir utuh di reruntuhan kota Nippur, Irak pada awal abad ke-20. Dokumen itu adalah daftar raja, nama demi nama, kota demi kota, berapa lama mereka memerintah, siapa yang menggantikan mereka, catatan resmi seperti yang kita harapkan dari birokrasi yang serius. Tapi kemudian kamu mulai membaca angkanya. Raja pertama, Alulim dari Eridu, masa pemerintahan 28.800 tahun. Raja kedua, Alalngar, juga dari Eridu, 36.000 tahun. Ini berlanjut, 8 raja pertama. Semuanya memerintah sebelum peristiwa yang dokumen itu sebut sebagai banjir besar yang menyapu segalanya. Total masa pemerintahan mereka bersama 241.200 tahun. Kemudian banjir datang, dan setelah banjir, angkanya mulai turun ratusan tahun, lalu puluhan tahun, lalu mendekati angka yang terasa manusiawi. Dokumen ini disebut Sumerian King List, dan para arkeolog, ahli linguistik, serta sejarawan sudah memperdebatkan maknanya selama lebih dari 1 abad. Karena dokumen ini tidak ditulis oleh orang yang tidak tahu berhitung, mereka adalah peradaban yang menemukan matematika, yang mengukur orbit bintang dengan akurasi 6 desimal. Jadi ketika mereka menulis 28.000 tahun, mereka tahu persis apa yang mereka tulis. Pertanyaannya, apa maksud mereka? Apa isi dokumen ini sebenarnya? Sumerian King List bukan satu tablet. Ia ditemukan dalam lebih dari 20 versi berbeda, tersebar di berbagai museum dunia. Dari Oxford hingga Chicago hingga Baghdad. Versi paling lengkap yang dikenal adalah World Blundell Prism, sebuah prisma tanah liat berisi 4. Sekarang disimpan di Ashmolean Museum, Oxford. Ditulis sekitar 1817 sebelum Masehi. Tingginya 21 cm. Di keempat sisinya terukir daftar raja dari awal waktu hingga masa penulisannya. Strukturnya konsisten di semua versi, nama raja, nama kota asalnya, dan masa pemerintahannya dalam satuan sar, ner, dan tos. Satuan bilangan Sumeria dalam basis 60 yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Sebelum banjir, 8 raja, 5 kota, Eridu, Batibira, Larak, Cipar, Surupak. Masa pemerintahan terpendek 18.600 tahun, terpanjang 43.200 tahun. Setelah banjir, angka turun drastis. Raja-raja pasca banjir pertama memerintah ratusan tahun, kemudian puluhan. Di era yang mendekati sejarah yang bisa kita verifikasi secara arkeologis, angkanya masuk ke kaisaran yang manusiawi. Dan disinilah yang menarik, beberapa nama raja pasca banjir dalam Sumerian King List, termasuk Gilgamesh dari Uruk, bisa diverifikasi keberadaannya melalui sumber-sumber independen. Mereka nyata, mereka ada. Kalau bagian akhirnya nyata, apa yang terjadi di bagian awalnya? Pilih penjelasanmu. Semuanya punya masalah. Ada 3 hipotesis utama tentang angka-angka prabanjir itu. Tidak ada yang sempurna, semuanya layak dipertimbangkan. Hipotesis pertama, mitologi murni. Angka-angka itu tidak dimasukkan sebagai hitungan literal. Ini adalah bahasa simbolis. Cara orang Sumeria mengekspresikan bahwa raja-raja pertama adalah entitas setengah ilahi yang keberadaannya melampaui ukuran manusia biasa. Semakin besar angkanya, semakin sakral statusnya.
Paralel yang paling sering disebut Kitab Kejadian dalam tradisi Ibrahim, di mana tokoh-tokoh prabanjir seperti Metusulah hidup hingga 969 tahun. Angka yang jauh di atas kapasitas biologis manusia, tapi dalam konteks narasi suci, bukan catatan medis. Hipotesis kedua, kesalahan sistem konversi. Beberapa ahli termasuk matematikawan dan sejarawan sains Livio Catulo mengajukan argumen bahwa angka-angka itu adalah hasil konversi yang salah antara sistem kalender. Jika satuan SAR yang digunakan sebelum banjir tidak berarti tahun tapi bulan, atau bahkan musim, maka angka 28.000 tahun bisa dipangkas menjadi sekitar 230 tahun. Masih panjang, tapi tidak mustahil secara biologis. Masalahnya dengan hipotesis ini, tidak ada bukti teks yang mendukung bahwa SAR pernah digunakan untuk satuan di bawah tahun dalam konteks ini. Argumennya elegan, tapi spekulatif. Hipotesis ketiga, ingatan dari sesuatu yang benar-benar berbeda. Ini yang paling sulit diuji, tapi paling sulit diabaikan. Apa kalau angka-angka itu mencerminkan ingatan dari dinasti yang memang sangat panjang? Bukan karena satu raja hidup ribuan tahun, tapi karena sistem pencatatan waktu yang digunakan sebelum banjir berbeda secara fundamental dari yang kita gunakan sekarang. Kalau ada peradaban sebelum yang kita kenal, yang catatan fisik yang hancur oleh kenaikan permukaan laut pasca zaman es, maka Sumerian King List mungkin adalah upaya untuk mengintegrasikannya, ingatan dari periode itu ke dalam catatan sejarah resmi. Bukan fiksi, bukan kebohongan, tapi terjemahan yang tidak sempurna dari satu sistem pencatatan ke sistem yang lain. Tidak ada satupun dari tiga hipotesis ini yang bisa dibuktikan sepenuhnya dengan data yang kita miliki sekarang. Dan justru itulah yang membuat dokumen ini tidak bisa diabaikan. Titik di mana sejarah mulai. Ada satu detail dalam Sumerian King List yang jarang disorot. Perpindahan dari angka yang tidak masuk akal ke angka yang manusiawi tidak terjadi secara bertahap. Ia terjadi di satu titik yang sangat spesifik, tepat setelah kalimat yang selalu sama di semua versi dokumen. Kemudian banjir menyapu semuanya. Setelah banjir surut, kerajaan turun kembali dari langit. Bukan transisi bertahap, bukan penurunan perlahan. Satu kalimat, satu peristiwa, dan setelah itu, dunia bekerja dengan aturan yang berbeda. Para penulis dokumen ini tahu ada jeda, tahu ada sebelum dan sesudah, dan mereka memilih banjir sebagai garis pembatasnya. Entah banjir itu metafora atau peristiwa nyata, mereka meyakini bahwa sesuatu berubah secara fundamental pada titik itu. Dan perubahan itu dalam dokumen mereka terasa seperti kehilangan, seperti dunia yang panjang dan kaya menjadi lebih pendek dan lebih terbatas. Sumerian King List bukan dokumen yang bisa kamu baca dan langsung tahu artinya. Ia adalah dokumen yang semakin kamu pelajari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan mungkin itulah fungsinya, bukan sebagai jawaban, tapi sebagai jembatan antara masa yang masih bisa mereka ingat dan masa yang sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Yang paling menarik bukan angka-angkanya, yang menarik adalah bahwa orang Sumeria merasa perlu menuliskan ada sesuatu sebelum mereka, bahwa sejarah mereka bukan awal dari segalanya, tapi kelanjutan dari sesuatu yang sudah ada, yang kemudian terganggu, yang kemudian harus dimulai lagi. Peradaban yang sedang membangun kota pertama manusia,
yang menemukan tulisan, matematika, dan hukum merasa bahwa semua pencapaian itu bukanlah puncak, tapi upaya kembali ke sesuatu yang pernah lebih tinggi dan sudah hilang. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi dan sangat menyentuh, justru karena datang dari orang-orang yang hidupnya sudah jauh di belakang kita. Mereka menoleh ke belakang dan melihat kebesaran yang tenggelam. Kita menoleh ke belakang dan melihat mereka. Dan mungkin suatu hari nanti ada yang akan menoleh ke belakang dan melihat kita dengan pertanyaan yang sama.